Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sherina Biga dari kelas PBSIC. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ada beberapa negara seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu itu sendiri berasal dari daerah Riau. Jadi, bahasa daerah Riau adalah bahasa Melayu. Mengapa harus bahasa Melayu yang diambil sebagai pokok bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan pokok perdagangan atau jalur keluar masuk perdagangan penjualan rempah-rempah yang ada di Pulau Batam. Dan Pulau Batam itu sendiri terletak di daerah Melayu. Maka jadilah bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu dan dengan cepat tersebar ke wilayah Indonesia. Portugis merupakan salah satu negara yang pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-16, sekitar tahun 1511 hingga 1512. Kedatangan Portugis adalah untuk mencari rempah-rempah, namun niatnya berubah menjadi kolonialisme atau penjajah yang ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang ketika dijual di Eropa harganya sangat mahal. Masuknya Portugis ke Indonesia sebagai kolonial juga banyak memperkenalkan benda-benda atau kata-kata yang belum ada di Indonesia, sehingga kita sebagai orang Indonesia banyak menyerap beberapa kata dari bahasa Portugis. Misalnya kata bangku, bendera, botol, boneka, atau bahkan Nina Bobo merupakan bahasa dari bangsa Portugis. Setelah Portugis, ada lagi negara kedua yang ingin menguasai Indonesia. Mereka masuk melalui jalur perusahaan, yaitu VOC. VOC ini adalah perusahaan yang berasal dari negara Belanda. Dan mereka masuk ke Nusantara pada tahun 1596, dan Belanda inilah yang paling lama berada di Indonesia, sekitar kurang lebih sampai 350 tahun Belanda berada di Indonesia. Adapun bahasa atau kata serapan Belanda yang sering kita gunakan sehari-hari mencapai 3280 kata serapan, yakni ada kata absen, buku, egois, koma, dan lain-lain, serta nama-nama bulan merupakan kata serapan dari Belanda. Dan adapun beberapa kata serapan lainnya dari berbagai negara seperti Inggris, Jepang, India, Cina, bahkan bahasa Sanskerta yang diserap oleh bangsa Indonesia. Dan pada awal abad ke-20, dengan rasa persatuan dan kesatuan, para kalangan pemuda Indonesia berusaha menyatukan bangsanya dengan membangun sebuah organisasi. Mereka menyadari bahwa dengan persatuan mereka dapat menghalau para penjajah, dan untuk bersatu mereka harus menggunakan satu bahasa, yakni mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.